Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghadiri tahta kasih karunia. Kita mau bersyukur, berterima kasih sebab Tuhan baik. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Buat kasih setia-Mu yang terus Kau nyatakan setiap pagi dalam hidup kami. Sungguh tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, puji Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Aku memujimu, aku menyembahmu,
Yesus. Kau satu-satunya Tuhan, Kau satu-satunya Allah yang layak dipuji, disembah, yang menyediakan semua yang kami perlu. Engkau Bapa yang memberikan pertolongan saat kami perlu. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami bersyukur. Kami segala-galanya bagi kami. Hanya di dalam-Mu kami temukan semuanya. Hanya di dalam-Mu kami aman, Tuhan. Hanya di dalam-Mu sebab Kau Allah yang ajaib, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan.
kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu hati kami percaya. Engkau satu-satunya, tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Hanya Engkau, hanya Engkau, penolong yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
tidak ada yang dapat menggantikan, sebab tidak ada yang sama seperti-Mu. Waktu kami mau terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam ke dalam rancangan-Mu, ke dalam waktu-Mu yang terbaik yang Kau lakukan bagi kami. Sebab Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber damai sejahtera kami, Engkau sumber segala sesuatu. Engkau yang melimpahi kami dengan kasih setia-Mu, Engkau yang melimpahi kami dengan kekuatan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Engkau baik, Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau selalu baik bagi kami. Kami bersyukur dan kami mau tetap tinggal tenang di dalam. Dan biarlah setiap perkataan firman-Mu meneguhkan hati kami, menenangkan jiwa kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Kak Buyung, silakan. Oke, terima kasih buat Pak Eri dan rekan-rekan Koram Deo diberi kesempatan untuk berbagi hidup, boleh sharing firman. Bersyukur juga setiap kita yang hadir pagi ini, kita diberi kesehatan yang luar biasa. Cynthia semakin hari semakin dekat di hati setiap kita, sudah mau liburan. Tapi sayang, jatuhnya Cynthia di hari Minggu. Jadi liburnya tidak ada hari kejepit. Oke, sebelum kita mulai sharing firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami mau bersyukur bangun dengan kondisi tubuh yang sehat. Itu suatu anugerah dan kasih karunia daripada-Mu dan kemurahan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba secara khusus, juga beri pendengaran setiap rekan-rekan yang hadir Tuhan. Sehingga lewat Koram Deo pagi ini, pada saat firman-Mu di-sharingkan Tuhan, kami mendapat jawaban pribadi atas sharing pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman. Pagi ini kita masuk di 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 dengan judul perikop kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Kemarin pagi kita diingatkan kembali oleh Yohanes lewat sharing firman Pak Ramli, saya review sedikit di ayat 9. Saya akan baca ulang. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Saya lihat di dua ayat ini begitu luar biasa. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa setiap kita ini orang yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak Allah. Di ayat 10 begitu tegas dan begitu kerasnya dia membandingkan antara anak-anak Allah dengan anak-anak iblis. Saya sempat kemarin pagi tersentak juga. Wah, ayat ini memang sudah sering saya baca, tapi nggak sampai rema begini. Saya bilang itu perbandingannya bagaikan langit dan bumi, jauh sekali. Bagaikan sorga dan neraka gitu. Jadi saya baca lagi, wah ini dahsyat sekali nih di 1 Yohanes, walaupun ini sudah berulang-ulang. Tetapi saya mendapat pencerahan, kata Pak Heri ya. Pencerahan di ayat 2 ayat sebelumnya ini luar biasa gitu. Oke, kita akan masuk ke firman pagi ini. Saya akan bacakan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Di sini tegas diingatkan bahwa
kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutupi pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Di dalam perikop ini ada dua hal yang saya dapat yang sangat menyentuh hati saya, yaitu yang pertama itu di 1 Yohanes 3 ayat 11. Di sini disebutkan di B-nya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Yang saya lihat ini mengasihi di sini Rasul Paulus sangat tegas memberikan perintah. Kalimatnya kalimat perintah kalau saya lihat, bukan sebagai suatu undangan, tetapi suatu perintah. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya saya pribadi ditegur untuk wajib untuk melakukan perintah ini. Beda dengan undangan. Saya punya teman akrab menikah kemarin, anaknya dia memberikan saya undangan, padahal sudah berkali-kali gitu. Tapi karena minggu lalu saya berangkat, ya saya tidak bisa hadir. Itu undangan, padahal cukup penting, teman saya cukup dekat sama saya. Tetapi karena itu undangan, ya saya bisa nggak hadir gitu. Saya cuma bisa memberikan ucapan selamat, ya kan? Itu. Tapi kalau di sini saya lihat di ayat 11 ini tegas sekali bahwa itu dikatakan di sini, firman Tuhan di sini, Rasul Paulus menyatakan dengan sangat tegas bahwa saling mengasihi adalah suatu perintah. Jadi saya diingatkan pribadi pagi ini, ya saya harus terus belajar lagi. Belajar mengasihi lewat mana? Ya lewat ring satu kita dulu gitu loh. Mengasihi istri kita ya dengan kasih apa? Kasih tanpa syarat. Nah terkadang pada saat pasangan hidup kita, tulang rusuk kita, ada suasana momen-momen suasana hati nggak baik, kadang ngomong dengan kita bisa nyelekit, ya kan? Nah ini banyak teman-teman yang saya lihat walaupun yang nggak tampil di Zoom, tapi ya wajahnya senyum-senyum. Ya saya rasa punya nasib yang sama dengan saya gitu. Tapi ya itulah, karena mengasihi itu perintah, dengan mengasihi itu tanpa syarat, saya tetap apapun yang saya alami di dalam kehidupan sehari-hari bersama pasangan hidup saya, anak-anak saya, terutama orang yang di sekeliling saya, termasuk orang tua, yaitu kasih tanpa syarat gitu loh. Ya kan? Nah, itu yang ngalami dengan istri. Nah, saya juga ngalami dengan mama saya. Ya kan? Nah, saya selalu sharingkan sama teman-teman di Pria Sejati. Saya kalau mau ketemu mama saya itu, kalau duduk mau ngobrol, saya mesti berdoa. Tuhan kasih saya kekuatan untuk tidak menyela satu kata pun. Pada saat saya mulai menyela apa yang dia katakan, udah saya pasti jatuh. Pasti kata-kata berikutnya itu, ayat-ayat berikutnya itu keluar gitu. Jadi ya memang suatu pergumulan sampai hari ini juga saya terus berdoa, Tuhan kasih saya kekuatan untuk boleh mengasihi mama saya dengan kasih tanpa syarat. Apapun yang sering dia nasihatkan, dia ceritakan, yang saya dengar, yang saya rasa tidak setuju, saya harus menjadi pendengar yang baik. Ya memang di pria kita kan memang lemah di telinga gitu loh.
Padahal Tuhan kan ajarkan kita harus banyak mendengar daripada banyak berkata-kata. Itu hal pertama yang saya dapat. Begitu juga dengan karyawan. Karyawan itu kadang mereka lakukan kesalahan atau pada saat toko saya rame mereka nggak masuk, rasanya gregetan sekali gitu. Kalau nggak masuk satu orang masih oke, ini kadang dua orang. Ditambah lagi, saya percaya Tuhan tuh kasih soal untuk diuji gitu loh. Apakah pada saat bengkel kamu rame, mekanik kamu nggak masuk, apa respon kamu gitu. Jadi saya pada saat itu datang, ya bersyukurnya setiap hari ada baca firman. Jadi pada saat kita baca firman, pada saat kita mau diuji, kita sudah tahu jawabannya ada di dalam firman itu sendiri. Itu yang saya alami. Ya terkadang juga bisa keceplosan, tapi nggak sampai berapa detik itu firman Tuhan datang mengingatkan. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Dengan pasangan istri juga ya luar biasa lah yang saya alami. Tapi ya itulah Tuhan terus ajarkan. Istri saya juga saya lihat banyak belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi yang di sini saya lihat yang saya alami dalam proses kehidupan saya pribadi, pada saat kita suami istri belajar saling, artinya saling mengasihi dengan kasih tanpa syarat, saling belajar menerima kekurangan kita masing-masing, saya rasa dunia ini akan aman gitu, khususnya di lingkungan kita sendiri. Tetapi kalau suami istri saling menuntut, saya rasa itu akan seperti neraka. Itu yang dulu sebelum saya bertobat saya alami. Apa yang istri saya katakan saya belum dengar sudah saya nyelekit. Ya nggak bakal aman. Sampai pernah saya juga sharingkan sama teman-teman, mau menciptakan suasana momen malam minggu pergi makan dengan anak-anak, menciptakan suasana yang romantis, yang senang, yang happy, gara-gara menu makan sama makan apa bisa ribut gitu. Jadi itulah yang saya alami teman-teman. Nah, hal kedua yang saya dapat di sini di ayat 18. Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di sini saya kembali ditegur, yang dulu saya alami juga melayani orang, saya bisa dengan sabar gitu. Ya kan? Melayani orang bisa dengan sabar, bisa memberikan telinga, bisa korban perasaan, bisa korban hati, ya berkorbanlah. Tetapi pada saat melayani anak sendiri, melayani istri saya, melayani karyawan, saya tidak sesabar itu dulu. Ya kan? Ya, tetapi terus lewat Koramdeo, lewat Saat Teduh, lewat firman Tuhan yang saya baca, saya lihat juga luar biasa di Komsel Damai Sejahtera, komsel-komsel yang ada di PPC, ada asik baca Alkitab, walaupun ada yang 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Itu sangat bermanfaat sekali. Tanpa terasa yang apa yang kita baca itu pada saat dibutuhkan dia akan keluar gitu. Nah, saya rasa 2 hal itu Pak Heri yang saya dapat. Mungkin teman-teman lain ada dapat sesuatu yang lebih dahsyat lagi, mungkin boleh di-sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Boyo buat sharing firman-Nya. Nanti juga saya berharap teman-teman yang lain bisa mendapatkan sesuatu yang harus dibagi. Karena kita mau menjadi orang-orang yang murah hati, karena Bapak kita murah hati. Dan tentu murah hati, aplikasinya memberi bukan hanya bicara soal materi, walaupun pagi hari ini itu salah satu yang Tuhan ingatkan kepada kita tentunya. Tapi hal yang pertama yang tadi Pak Boyong sampaikan, mereview dari ayat-ayat yang kemarin, sangat-sangat jelas perbedaan antara anak Allah dan anak-anak iblis. Dan saya percaya kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, tentu pagi hari ini firman Tuhan melalui Pak Boyong sharingkan ada sebuah perintah. Suka atau nggak suka,
mau atau tidak mau, perintah itu harus dilakukan. Bahkan bukan hanya sebatas sebuah perintah, tapi itu yang membedakan dan itu memang membuktikan bahwa kita ini anak Allah. Karena kalau kita tidak mengasihi, kita masih hidup dalam kebencian, ya sudah jelas perbedaan di awal seperti Pak Buyung yang katakan hingga mendapatkan pencerahan. Iya ya, sederhana sekali ya perbedaan antara anak Allah dan anak iblis. Kita ngomong dengan yakin kita anak Allah, tapi kalau prakteknya nggak ada kasih, nggak mempraktekkan kasih, wah jangan-jangan, bukan jangan-jangan, berarti anak iblis dong kita. Tegas, keras kata Pak Boyong tadi. Nah, tapi satu kebenaran yang saya mau ingatkan dan teguhkan lagi bagi setiap kita, kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Dan kasih Allah itu tetap ada dalam hidup kita. Karena Allah yang adalah kasih itu ada bersama dengan kita. Jadi mari kita praktekkan kasih itu. Dan kalau kita merujuk kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 4, disitu katakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dan seperti fokus tahun ini di Pelita Community, hendaklah kamu murah hati sama sepertimu Bapamu murah hati. Dan salah satu aplikasinya yaitu tadi, kalau melihat saudaranya kekurangan, maka beri. Kasih bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Nah, sekali lagi, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu di dalamnya sih sudah termasuk yang namanya benih. Dan ada satu hal yang tadi Pak Boyong ingatkan lagi, dan yang sering selalu saya sampaikan, mulailah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Bahasa Pak Boyong tadi, ring satu kita. Untuk apa kita dikenal orang sepertinya murah hati, tapi dengan keluarga sendiri kita masa bodoh. Saya pikir itu bukan murah hati, itu pencitraan. Lebih baik kita nggak dikenal orang murah hati karena memang kapasitas kita nggak sampai ke situ, kapasitas kita baru hanya bisa menolong keluarga inti kita. Lebih baik kita dikenal orang-orang yang murah hati di keluarga inti kita. Daripada di mana-mana kita dikenal orang baik, tapi dengan keluarga sendiri kita jadi bahan perguncingan. Nah, saya dulu juga pelaku seperti itu. Di depan jemaat, orang mungkin tahu jemaat, taunya saya pendeta yang baik, tapi bagaimana dengan keluarga saya, dengan istri, dengan anak saya. Ya kami bersyukurlah seperti Pak Boyong bilang, di camp pria itulah kami banyak mendapatkan pencerahan, pembaharuan. Hari-hari ini CNN temanya udah bertahun-tahun ini starting from your home. Apa artinya sih kita hebat dikenal di luar, tapi kalau di dalam kita nggak seperti apa yang dikenal orang di luar. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau sesuatu itu kita mulai dari rumah kita, maka itu terus akan meningkat dan semakin besar kapasitas kita. Kalau kita murah hati dengan keluarga kita, pasti kita juga akan murah hati dengan orang lain. Ketika kapasitas benih yang Tuhan percayakan kepada kita juga semakin besar, kita bisa menabur semakin banyak. Bukan cuma di ladang Yerusalem, bisa ke ladang Yudea, yang saya katakan, kalau keluarga kita semua sudah aman, coba perhatikan anggota komselmu. Ada yang masih kekurangan nggak? Kalau semua anggota komselmu sudah, anggota gerejamu satu pelita. Kalau satu pelita Jambi sudah, masih banyak pelita yang di Medan, yang butuh ini, butuh itu, yang di Muara Bungo, yang di Jakarta, butuh ini. Mari semakin kita mempraktekkan dan membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan sama seperti Bapak kita. Masa kalah sama iklan satu produk? Buktikan merahmu. Nah, jadi mari kita buktikan kita ini anak-anak Allah. Dan bagaimana caranya? Hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Oke, terima kasih Pak Boyong. Itu saja yang ingin saya tambahkan, pencerahan yang Tuhan ingatkan. Ternyata memang beda banget. Jadi ngomong dalam hati kita hari ini, iya, kita ini memang beda dengan orang dunia. Karena kan sekali lagi kata kudus yang berkali-kali saya sampaikan, hageos.
artinya berbeda. Ya memang kita beda Bapak Ibu. Kita nggak serupa dengan dunia ini. Jadi seperti khotbah saya beberapa minggu yang lalu, lakukan hal yang berbeda dengan orang berdosa lakukan. Supaya jelas-jelas beda, kita ini anak Allah. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain mau tambahkan sesuatu. Saya lihat dulu, ada beberapa chat. Oke. Silakan Bapak Ibu mendapat rema apa pagi hari ini, atau sedang termenung lagi. Yang penting bukan ngelamun tapi merenungkan firman. Pak Simon mau tambahkan, silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, ya kan. Memang ayat ini hari ini pembacaan dua hari ini baik Pak Ramli maupun Pak Buyung, ya kan, sangat luar biasa. Kita diingatkan kembali, ya. Diingat kembali itu bagaimana kita itu dapat hidup berdampingan dengan saudara kita. Ya, di ayat yang 15 saya baca itu, ya, kita ini kadang-kadang, ya kan, seperti Pak Buyung bilang, dengan orang lain kita bisa, tapi dengan saudara kita, nah itu. Jadi memang di sini kita terus dilatih ya, dengan ring 1 kita, ring 2 kita. Dengan anak kita gimana, ya, istri kita, ya. Tapi saya mengalami, ya kan, ini kadang-kadang asumsi itu bisa membuat kita semakin jauh dengan saudara, ya. Tetapi respon kita yang membuat akhirnya kita bisa menang. Jadi saya mengalami begini, ya. Ketika mama saya sudah meninggal, ya kan, saya sama kakak saya itu kadang dulu memang suka ya bertentangan. Karena apa, ya kan? Saya itu maunya kasih tahu dia, loh, nih kebenaran begini, kan? Tetapi ya kan, dia selalu berpikir dengan logika dan apa yang ada sama dia. Sebagai adik kan saya harus, ya janganlah sampai kakak saya ini bicara hanya gayanya yang ada di kepala dia, tetapi karena dia tidak sekolah, ya kan. Nah, jadi bicaranya itu yang menurut dia sangat benar. Nah, saya selalu ingatkan, ya kan, kita hidup tuh ada patokannya. Ya, patokan kita firman Tuhan. Nah, jadi banyak kadang-kadang kami memang dari kecil tuh kami tuh selalu agak ada tidak bisa, kalau ketemu tuh pasti ada ribut. Tapi saya selalu merespon begini, saya mau sebagai adik, ya kan, yang saya tahu saya kasih tahu, begini loh, ya, sama cece saya. Tetapi selalu banyak sekali argumen dia, karena dia orangnya juga dominan. Nah, setelah mama saya meninggal, ya kan, saya telepon juga, ya kan, waktu mama meninggal juga, ya saya ikut ya apa yang dia mau, tapi tidak menyimpang dari firman Tuhan. Tapi ada beberapa yang saya kasih tahu, enggak, kita orang Kristen tuh begini. Nah, setelah mama saya meninggal, kayaknya ya apa ya, dia tidak pernah lagi berhubungan sama saya telepon, dia tidak mau, saya telepon, dia nggak mau, anaknya saya telepon angkat sih. Cuma saya rasa ya ada beberapa hal yang saya kurang sependapat dengan dia, jadi dia rasanya jauh, ya kan? Ya, disinilah juga bagaimana kita sebagai adik, ya. Saya selalu kebenaran firman Tuhan, apalagi hari ini ya, benar-benar ya tertempelak, karena ya kita jangan berasa, oh sudahlah, ya kan, mama nggak ada, sudahlah. Tapi saya tetap, ya, dalam hati saya, saudara itu kan seperti air, ya. Yang ditetak dengan pisau setajam apapun tidak akan putus. Jadi saya selalu, ya kan, ngomong sama adik-adik saya, ya kan. Tapi kalau adik-adik saya ngomong, enggak lah, dia aja yang berperasaan. Tapi saya telepon dia nggak mau, nggak pernah mau angkat karena alasan ini dan itu, ya kan. Tapi saya tetap, ya, hati saya ya
Ada beberapa hal yang saya lihat memang saya tegur dia karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya bilang kita hidup ini harus berpedoman pada firman Tuhan. Ya, jadi seperti contoh, mama saya kuburannya sudah selesai. Pulang dia bilang kita doakan kubur itu. Saya bilang tidak ada firmannya, ya kan? Jadi dia udah. Wah, dia bilang apa? Supaya apa? Kita adik-beradik tuh akur, diberkati. Saya bilang suami istri diberkati. Saya bilang bukan itu, yang mulainya bukan dari sana. Orang yang sudah meninggal itu kubur tuh hanya monumen. Saya bilang, ya urusan tidak ada di situ. Urusan kalau kita mau anak cucu kita diberkati, ya kan? Kita inilah sebagai orang-orang yang hidup mempraktekkan firman Tuhan kepada keluarga kita. Bukan kita minta dari kubur itu yang sudah tidak bisa bergerak, itu yang memberkati kita, bukan. Dari kehidupan kita, tambah dia tidak rasanya tersudut gitu. Saya lagi berpikir, saya lagi berdoa juga gimana hikmat Tuhan yang bisa supaya hati ini kan jangan sampai ada tergores ya. Apalagi saya juga orang dominan gitu loh. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal itu buat saya cepat sekali. Ya kan? Karena bagaimanapun ya Pak Buyung bilang dia kita udah baca firman, mengerti dan orang dia ini memang menolong, ya kan? Tapi kadang-kadang manusia kita ya, apalagi orang logika itu hal-hal yang sudah kita ajarkan tetapi orang tidak mau melakukan, itu begitu cepat buat kita untuk, waduh, gimana ya, baik dalam soal kerja dan sebagainya. Tapi disinilah saya mulai merenungkan. Biarpun ya kakak saya ya dia merasa tidak ada apa-apa, tapi tidak mau angkat telepon saya tetap ya kan mengasihinya. Karena apa? Disitulah buktinya, ya kan? Kita hidup sebagai anak-anak terang, ya kan? Jangan membalas sesuatu yang tidak, ya kan, berasa kita nggak cocok, lantas kita mau jauh. Nah, di sini saya rasa Tuhan izinkan untuk saya belajar mempraktekkan firman Tuhan hari ini, kasihi saudaramu, ya kan, kalau engkau memang anak-anak aku. Itu yang saya dapat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Simon buat kesaksian. Memang seperti Pak Buyung bilang, dan Pak Simon bilang, mengasihi orang lain mungkin lebih mudah karena nggak tiap hari ketemu dan tidak terlalu kenal. Tapi mengasihi orang ring satu, saudara kandung yang sering kali ketemu, itu butuh sebuah perjuangan. Tapi tentu kita ingat yang berjuang itu bukan kita. Yesus sudah berjuang memberikan kasih kepada kita. Kita tinggal mempraktekkan kasih. Nah, bicara tentang seperti apa Coach Simon sampaikan, ya tetap balik kita belajar rendah hati. Di momen Sincia inilah mungkin kalau ketemu minta maaf. Minta maaf bukan karena kebenaran yang kita sampaikan, bukan. Tapi mungkin cara kita menyampaikan yang membuat keluarga tersinggung. Walaupun kita menyampaikan dengan benar, kita rendah hati. Yang saya katakan rendah hati itu mudah minta maaf waktu salah, ataupun dianggap salah. Nah, terus satu hal ingin saya tambahkan saja berkaitan tentang kuburan. Ya, kita cari solusinya. Boleh nggak kita berdoa di kuburan? Boleh, boleh-boleh saja. Tapi tentu kita berdoanya tetap kepada Tuhan. Maksudnya kita nggak usah pertentangan. Pokoknya aku tidak mau ke kuburan, aku tidak mau berdoa. Nah, datang saja sama-sama keluarga di momen mumpung kumpul, sama-sama ke kuburan. Coach Simon bisa pimpin doa. Nah, pimpin doanya tentu kepada Tuhan. Contoh kalau saya lakukan seperti ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau Mama pernah hidup di antara kami. Mama pernah jadi teladan hidup bagi kami. Biarlah sebagaimana Mama masih hidup waktu itu kami bersatu. Kalaupun Mama nggak ada lagi saat ini, kami mau tetap bersatu. Nah, doanya tetap kepada Tuhan, walaupun di kuburan. Nah, seperti itu sih. Dan kami percaya ketika kami hidup rukun, firman-Mu digenapi, Engkau memerintahkan berkat-Mu. Nah, jadi ada hikmat Tuhan untuk mempersatukan
dua persepsi yang berbeda, tapi kita tetap masuk kepada kebenaran firman. Jadi nggak saling otot-ototan. Pokoknya nggak, di Alkitab tidak ada kekuburan-kuburan. Aku tidak mau. Enggak. Jadi yang tinggi turun, yang rendah naik, ketemu solusinya. Itu contoh seperti itu saja sih. Jadi kan ziarah ke kuburan itu tidak salah. Yang salah itu kan kalau kita berdoa kepada yang meninggal dan berdoa untuk yang meninggal. Tapi ke kuburannya nggak masalah Bapak Ibu. Nah, jadi fokus kepada solusinya. Jadi itu tadi seperti Pak Simon, Pak Boy sampaikan, intinya ingat, kita ini anak-anak Allah. Ayo praktek kasih. Oke, itu saja. Saya serahkan selanjutnya kepada Hengki. Terima kasih Pak Boyo, Pak Simon. Oke, terima kasih buat pagi hari ini, Pak Buyung, Pak Timon, yang banyak memberikan kita tips. Seperti Pak Buyung tadi ngomong, ya kita cukup memberikan telinga kita untuk mendengar. Hengki ngalami hal yang sama Pak Boyo. Ya, seperti saya juga sering ketemu mama saya, dan saya selalu ingin mempraktekkan kebenaran, tapi selalu tidak bertentangan gitu loh. Tapi akhir-akhirnya kalau saya marah, kan itu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi pagi hari ini saya juga diingatkan Ko Buyung harus memberikan telinga aja, cukup mendengar saja. Ya, dari sisi lain para ibu-ibu, ya tolong perhatiinlah perasaan anak-anak ya ibu-ibu. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Aheng. Oke, terima kasih Pak Hengki. Bapak Ibu, mari kita bersama masuk dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan Yesus, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih setia-Mu pada kami semua ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami kembali dapat berkoram Dio ya Tuhan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Dan kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau selalu baik bagi kami ya Tuhan. Pencerahan pagi ini ya Tuhan, luar biasa bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh Allah kami yang ajaib ya Tuhan Yesus. Tentang kasih karunia-Mu atau curahkan bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan telah mengajarkan kami kasih ya Tuhan pada kami sesama, terutama dari keluarga kami, keluarga inti kami ya Tuhan Yesus. Kami mau saling mengasihi ya Tuhan Yesus, dan belajar sabar ya Tuhan, dan belajar ya Tuhan Yesus, senantiasa ya Tuhan, ada kasih di dalam Engkau ya Tuhan. Keluarga kami dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus, supaya kasih-Mu terpancar pada Tuhan Yesus buat semua orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Bapak Buyung telah memberikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau juga curahkan berkat-Mu pada Bapak Buyung ya Tuhan, Engkau beri akaburi senantiasa Bapak Buyung ya Tuhan, dan berkat ya Tuhan yang berlimpah-limpah pada Bapak Buyung ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangannya, Engkau berkati bahwa berhasil ya Tuhan. Demikian juga keluarganya, anak istrinya ya Tuhan, juga Engkau berkati ya Tuhan, juga Engkau berkati kekuatan kesehatan ya Tuhan, dan urapan yang baru senantiasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari kami juga serahkan seluruh anggota yang ada di dalam koram dia ini ya Tuhan Yesus, supaya kami semakin giat dan tekun ya Tuhan, belajar firman-Mu, supaya kami dapat dipulihkan oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan, setiap hari ya Tuhan Yesus, supaya kami semakin hari semakin mendekat kepada Engkau, mendekat ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, supaya kami semakin hari semakin dipulihkan ya Tuhan Yesus, supaya kami senantiasa diperbarui oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan tiap hari, supaya kami boleh terang dan garam bagi orang-orang yang ada di dunia ini ya Tuhan Yesus, untuk memperkenalkan ya Tuhan kepada orang dunia dengan setiap apapun yang kami kerjakan, kesaksian hidup kami ya Tuhan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau selalu baik bagi kami semua. Supaya hari ini kami serahkan tentang kuasa-Mu ya Tuhan, terutama ya Tuhan anggota Koram Dio, dalam anak istri dan cucu dan apapun ya Tuhan yang kami alami, apabila ada yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa bibilur-Mu Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan tiap kami ya Tuhan Yesus, supaya setiap kami dapat bersuka cita menjadi hidup sepanjang hari ini ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan tentang kuasa-Mu, Engkau berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan Indonesia ya Tuhan, dari kota sampai ke desa-desa terpencil sekalipun ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Indonesia ya Tuhan Yesus, supaya Indonesia tiap hari dipulihkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, supaya Indonesia semakin hari semakin
tentram aman ya Tuhan Yesus, jauhkan dari perpecahan ya Tuhan, supaya Indonesia tetap bersatu ya Tuhan Yesus. Keamanan Polri dan TNI ya Tuhan, menjaga kedaulatan Indonesia ya Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan Yesus, untuk ya Tuhan kemakmuran Indonesia dari desa, dari kota sampai ke desa sekalipun ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, setiap apapun yang dikerjakan oleh bangsa Indonesia ini ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, terutama ya Tuhan, dari pejabat tertinggi sampai terendah ya Tuhan, Engkau tahu roda kuatkan Engkau ya Tuhan, supaya mereka dengan hati nurani yang jujur ya Tuhan Yesus, dapat mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemakmuran, untuk kesuksesan Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan, Kau jaga ya Tuhan, Kau curahkan kesejahteraan-Mu buat Indonesia ya Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus, supaya Indonesia dipulihkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan, dan terjadi hujan pertobatan buat Indonesia ya Tuhan Yesus, supaya semakin banyak betul-betul lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua tentang kuasa-Mu ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Indonesia adalah kota kesayangan-Mu, Indonesia, Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu akan tercurah buat Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terutama ya Tuhan di kota Jambi yang kami tinggal ya Tuhan Yesus. Engkau juga berikan kesejahteraan-Mu kepada kota Jambi ya Tuhan dan sekitarnya Tuhan Yesus. Supaya ya Tuhan setiap ya Tuhan, rakyatnya ya Tuhan Yesus mengasihi Engkau, datang mencari Engkau juga ya Tuhan. Seperti kami, pada pagi hari ini kami semua serah dalam kuasa-Mu, Engkau berdaulat atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur kepada Engkau. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ko Buyung, silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih, kami kembali bersyukur kepada-Mu Tuhan, lewat program Rio pagi ini. Jika sebentar kami berpisah satu sama lain, Engkau menyertai kegiatan kami dari pagi hingga sore Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami hari ini boleh mempraktekkan kasih tanpa syarat terhadap orang yang dari sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang hadir program Rio pagi ini, biarlah kami mempraktekkan Tuhan, mengasihi tanpa syarat orang yang ada di sekeliling kami, ring satu kami Tuhan. Hal kedua yang kami diingatkan pagi ini Tuhan, biarlah kami, terutama setiap pria, diberi telinga mau mendengar Tuhan. Juga beri kami kekuatan, sehingga kami mampu mempraktekkan firman-Mu. Orang boleh melihat ada Kristus dalam kehidupan kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan doa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.